Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di channel Bang Dan SF ya teman-teman. Jadi dalam video kali ini kita update nih kondisi ikan cana maru yang kita progres di dalam kamar, yang kita fokus di cahaya ya teman-teman. Nah, jadi di sini konsepnya itu kita rubah lagi. Yang kemarin itu ada bebatuan, ada akar juga. Sekarang kita bikin konsep polosan. Kita hanya menggunakan tanaman aquascape aja nih ya teman-teman. Nah, jadi mungkin di video kemarin itu banyak yang komen ya, kenapa sih kok pakai ini ya, apa, akar batu gitu. Nah, sekarang kita rubah lagi konsepnya. Nah, ini teman-teman, ini kondisi ikan setelah 1 minggu ya teman-teman. Kita menggunakan air bening, terus kita juga menggunakan lampu 24 jam. Alhasil ya teman-teman bisa lihat di sini. Ikannya itu pertama batiknya naik. Nah, kedua apa? Cabungnya banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini. Bakat cabungnya itu banyak. Tapi ini belum tebal nih. Nanti tiap bulan lagi, tiap minggu kita bakalan update nih teman-teman, bisa lihat tuh ya cabungnya ya. Ini tipis nih ya, tapi nanti kita update lagi itu kurang lebihnya 1 minggu ke depan itu bakalan kita update lagi, cabungnya bakalan lebih tebal lagi nih teman-teman, bisa lihat nih ya. Tuh, ini hampir di tiap bar itu ada nih. Nih lihat teman-teman, tuh cabungnya ya, cabungnya banyak. Nah, terus dari batik juga lumayan. Dari batik dia lebih tebal dan lebih kontras gitu ya. Nah, jadi kita simpulkan cahaya itu benar-benar berefek ke si ikan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini tanggalnya itu 23 Desember 2024. Ya kurang lebih di 3 mingguan lah. Belum sih ya 3 minggu juga ya. 2 minggu lah. 2 minggu berarti 23, sekarang tanggal 10 ya. 10. Ya, semingguan lah. Baru semingguan ya teman-teman. Nah, untuk makanannya sendiri itu kita menggunakan cacing. Nah, kita percaya bahwasannya kalau cacing itu adalah salah satu makanan favorit si ikan. Nah, kenapa sih kita pilih cacing? Agar mentalnya itu naik. Nah, ini berlaku untuk ikan cana apapun ya teman-teman. Kalau teman-teman membeli ikan cana itu menggunakan cacing, lebih cepat nantinya untuk menaikkan mental si ikan, karena ikan itu senang sekali terhadap cacing, favorit lah. Makanya si ikan itu nalurinya itu, instingnya itu bisa dapat ya ke kita, kayak chemistry-nya, karena mungkin mereka mengira dimanja lah, ibaratnya dikasih makanan terbaik lah. Nah, ini teman-teman bisa lihat batiknya naik nih, batiknya ya, tuh batiknya tebal sekali nih. Ini ikannya nggak begitu ini nih ya, batiknya. Ini sebenarnya tanaman ini mau kita ambil, mau kita bersihkan ini karena sudah rapat sekali nih ya teman-teman, bisa lihat tuh rapat sekali, menghalangi cahaya jadinya ya. Nah, efeknya yo kurang jadinya ke si ikan cahayanya. Nah, ini ya teman-teman nih. Terus kita juga selingi menggunakan jangkrik ya teman-teman. Kenapa kita menggunakan jangkrik? Agar dia cepat kenyang. Jangkrik, cacing itu cuma beberapa ekor saja, 1 ekor juga udah cukup. Selebihnya kita menggunakan jangkrik gitu loh ya teman-teman, tuh bisa lihat teman-teman ya. Nah, terus selain untuk membantu mental,
Cacing itu juga bisa membantu buat menyembuhkan luka-luka kepada si ikan ya. Apabila teman-teman punya ikan yang luka, itu bisa teman-teman menggunakan cacing agar lukanya itu cepat sembuh. Contohnya ya ada di sini ikan kita yang kemarin tuh di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Kemarin tuh ini ikan ekornya itu rusak ya. Nah, setelah kita menggunakan cacing ya jadi bagus gitu loh sekarang ekornya. Mentalnya juga ya bagus tuh, ini lebih tebal. Nah, kalau sebelah sana itu efek cahayanya itu agak kurang ya, karena di sini kan ada double lampu nih. Nah, jadi yang sebelah sana itu satu, nah sama ini juga sama satu ya. Nah, cuma mungkin tambahan area sini ada nih cahaya, jadi sebelah sana itu pure satu. Nah, yang lebih terang itu rata-rata di area sini, dua akuarium ini. Nah, ini juga segini udah bagus nih, cuma bedanya kalau kurang lampu itu efeknya itu agak hitam ya, agak hitam, si ikan tuh agak hitam, agak strong lah. Nah, kita sengaja mentalnya dinaikin semuanya agar barnya itu lebih kuandel ya teman-teman. Nah, di sini kita tidak mempuasakan si ikan ya, kita belum saatnya mempuasakan si ikan karena memang kita lagi ngepush aja biar dia mentalnya naik. Nah, kalau sudah naik kan enak, kita puasakan juga otomatis dia bakalan show up di depan akuarium ya, jadi kita lebih gampang memantau perkembangan si ikan gitu ya. Terus untuk ini ya untuk air. Nah, untuk air sendiri itu kita tidak mengganti sama sekali, kita sengaja, kita bisa hitung ya, untuk penambahan air itu hampir nyaris sama, mungkin beda sehari ya. Kita kan ini ada yang 25 tanggalnya, ini ada yang 23. Nah, ini tuh tanggal memasukkan ikan ya teman-teman. Nah, ini tanggal memasukkan ikan, yo kurang lebih kalau air itu di 3 hari sebelum ikan masuk gitu loh. Nah, bisa teman-teman teman-teman tahu lah ya. Nah, kenapa kita tidak ganti air? Yo selama si ikan siripnya masih bagus ya, tidak kuncup, artinya ya tempatnya itu nyaman, terus tempatnya itu aman, tempatnya itu bikin mereka sehat, tempatnya itu bersih gitu loh ya. Nah, karena kadang air yang jernih itu nggak menjamin ya, kadang ya ikan ya yang merasakan gitu loh, jadi ya kita nggak tahu loh ya. Ya paling nanti kita lihat ciri-cirinya itu ya, mungkin ikan kuncup gitu ya, terus sering mager gitu loh, terus utak-utak gitu loh, disebut utak-utak tuh dia kelabakan kemana, kuncup lah ibaratnya, dia sakit. Nah, itu kita langsung ganti air selama sejauh kita lihat si ikan itu masih bagus, aktif, aman lah istilahnya, kita tidak mengganti airnya ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Paling efeknya itu ke tanaman itu agak-agak kayak gini, keriting kayak gini ya. Nah, sengaja nggak apa-apa kalau tanaman semakin lama terus semakin cahayanya 24 jam itu ya bagus lah efeknya. Mungkin ya salah satunya mungkin perkembangan si tanaman lebih pesat, atau lebih lebih ini ya, ibaratnya over lah ya, dibilang over tuh dia ya. Kalau mau tumbuh itu harus mengganti air lebih maksimal, dia bakalan mempunyai pucuk-pucuk baru gitu. Kalau ini kan daun-daun lama nih ya, daun-daun lama ya efeknya ya kayak gini karena terlalu kencangnya sinar gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti cara kita kayak gini biar tidak bosan ya teman-teman, biar tidak bosan asli. Kita juga nggak bosan. Kenapa sih nggak bosan? Karena kita bisa melihat pemandangan hijau-hijau daun kayak gini ya gitu ya. Terus juga kita nggak sering-sering mengganti air karena tempat kita kan nggak memungkinkan harus
ganti air karena di dalam kamar ya otomatis ya pasti becek lah istilahnya gitu. Makanya ya kita sengaja mentreatment seperti itu. Nah biar kita paksa, makanya sampai bertahan lama enggak sih kita mentreatment ikan di kamar itu. Kita nggak permanen ya teman-teman, setiap bulan juga kita punya improvisasi ke arah yang gimana, progres ikan gimana gitu. Kadang kayak gitu dilemanya ya, kita nggak stabil. Nah makanya teman-teman bakalan tahu perkembangan kita, progres itu seperti apa, perkembangan ikan kita setelah kita progres seperti apa. Pantengin terus channel Bang Dan SF, makanya agar teman-teman tahu loh istilahnya info-info mengenai cara kita mentreatment ikan seperti apa. Nah oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman tahu updatean mengenai treatmentan yang kita sedang lakukan gitu ya. Kita aktif lah di tiap minggu lah intinya ya. Kalau sekarang pengennya gitu ya, gimana kondisi sikonnya lah kita update-nya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.